gue boleh mikir enggak, harus putusannya harus sekarang dengan badan dia yang sebesar itu. Iya. Oke. Iya. Intimidasi banget ya. Kenapa ada si gondrong ini? Udah gondrong hitam lagi kata dia begitu gitu ya. Jadi kan udah gak ada rambut putih lagi. Wah kayaknya enak nih, langsung berasa. Tapi lu enaknya nggak usah terlalu mesra gitu deh. Biasa aja deh. Enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hai Pisan. Kali ini bintang tamunya yang saya datengin adalah seorang dari Minang. Kita panggilkan Iko Uwais. Dengan rambut gua kayak gini lebih ke timur gua sebenarnya. Astagfirullah. Terima kasih. Saya kira Ari Kriting. Aduh. Karena lagi banyak main sama anak timur makanya pengen begini. Termasuk salah satu itu lu ya, podcast lu ya. Benar. Oke. Ada. Nah, Ya. gimana lu punya 3 podcast? Jadi kalau gue gitu ya ngeklik YouTube, muka lu aja bosen gue lihat ngeklik. Sekarang live-nya sama lu lagi gitu. Iya. Perasaan lu gimana? Yang akhirnya bisa sampai punya 3 podcast gitu. Awalnya itu di PWK namanya, podcast Warung Kopi. Itu Ya, gue pertama kali melihat lu justru yang Warung Kopi. Awalnya, dan gue juga nggak tahu ternyata ketika gue terjun di dunia podcast ini, seru ya ternyata, dan gue emang tipikalnya suka nanya kan. Yap. Belajar mulu gue. Jadi ketika gue dengerin cerita orang, bisa sejam 2 jam. Yap. Lama-lama penontonnya tumbuh. Karena apa kata orang ya, lebih seada-adanya gue ngobrol. Nggak mau yang wah ini takut ngomong ini. Ditambah di PWK itu gue minta sama timnya, jangan dipagerin ya gue mau ngobrol apa. Kalau seandainya selesai mau sejam 2 jam kita ngobrol, yang bintang tamunya nggak suka tadi, kita cut. Ya, tinggal diedit Itu. Nah, mungkin justru karena itu penonton seneng, wah ngobrolnya seada-adanya. Gue tuh lebih seneng narik ke masa lalu kalau ngobrol. Nah, pertanyaan kedua itu adalah ini, maksudnya apa sih yang Dedi lihat dari lu? Pernah nggak lu nanya sama Dedi? Taruhlah yang orang-orang sekeliling Om Ded, Uus, Boris Bokil yang sudah duluan di sini. Yap. Pas di awal ditanyain Om Ded, lu mau nggak podcast di sini di hari Sabtu, setiap hari Sabtu? Ini udah studio buat lu aja. Kenapa gua Om? Karena lu orangnya udah. Jawabannya gitu aja. Itu doang. Sampai detik ini jawaban Dedi tetap itu aja. Seneng lu sebagai pendengar yang baik, udah gitu aja. Okay. Ambil atau enggak? Gue boleh mikir, enggak, harus putusannya harus sekarang. Dengan badan dia yang sebesar itu. Iya. Oke. Iya. Intimidasi banget ya. Reset emang langsung. Itu dia. Ya, seiring berjalan waktu, disinilah tempatnya. Iya. Nah sekarang gue mau nanya sama lu, perbedaan podcastnya Dedi yang ini ya, Close the Door, dan lu di ininya ya? Bukan. Maksudnya kan Dedi kan punya Close the Door juga kan? Iya. Maksudnya personanya ya? Betul. Si titiknya tuh apa gitu yang membedakannya? Jujur kalau gue pribadi pas awal nyampe sini, gue meraba-raba banget karena kan ini sosoknya Om Dedi yang biasa di sini dengan subscribernya yang sudah terbiasa dengan Om Dedi. Betul. Di pikiran gue selama podcast di episode 1, 2, sampai 3 itu, banyak orang ngomong apa ya, gue harus bersikap apa nih? Betul. Yang dimana gue nyeleneh orangnya, pertanyaannya yang macem-macem. Tapi Om Ded bilang, udah maju aja dulu. Lu kalau mau belajar ya jatuh dulu. Kalau seandainya orang nggak suka, lu pelajari. Oke. Seiring berjalan waktu, gue harus tampil seada-adanya di sini. Ya harus tetap jadi gue. Ternyata di hari Sabtu orang tetap menerima ternyata kan. Aman ternyata sejauh ini ya menurut gue. Saat kan lu bilang tadi kebingungan dulu tuh 1, 2, 3. Iya. Ternyata pas lu keluar 1, itu penerimaannya gimana? Ya emang pasti kaget orang. Kenapa dia? Si gondrong ini? Ada yang ini nggak? Iya bro, gitu awalnya. Dedi kan nggak ada rambutnya. Kenapa ada si gondrong ini? Udah gondrong hitam lagi kata dia begitu ya. Jadi kan udah gak ada rambut putih lagi. Badannya gede lagi. Nah itu yang ya awalnya bikin gue sempet sama istri gue sebelum tidur. Gue takut podcast di situ. Kok gue nggak lepas kayak di PWK ya? Itu perasaan lu aja. Kalau lu mau maju mah lawan. Ya gue selalu sharing sama Om Dedi. Om maaf ya kalau masih kurang. Enggak kok udah oke. Udah. Main sampai. Keterimanya di episode berapa? Yang lu rasa lihat dari komen dan sebagainya di episode berapa tuh? Di episode dimana gue ngundang adik gue. Adik kandung gue. Temanya apa?
Ya nggak ada temanya. Ngobrol aja pokoknya, adik kakak aja. Adik kakak. Sebelumnya gue udah pernah ngobrol sama dia juga di PWK dan penontonnya banyak banget. Oke. Gue undang lagi ke sini dan gue lepas. Wow, ini mungkin kuncinya adalah gue butuh temen yang nganterin gue untuk seadanya. Lepas aja. Gitu. Dan satu lagi gue nggak minta kru untuk nahan ketawanya. Lu mau ketawa aja. Udah. Itu yang makin kesini. Itu tuh episode berapa? Gue lupa dah udah. Udah lumayan waktu itu. Oh. Tapi itu perjalanan menaiki itunya terjal nggak? Ada yang ngebully lu nggak? Oh, ada aja. Banyak. Ada aja. Iya namanya kita ya dengan komen misalnya 2000, 2 orang aja bilang omongannya jelek, kita kepikiran itu. Iya benar. Itu kalau gua. Ya, untung banyak support sistem gue ya dari timnya, dari keluarga, dari adik gua. Itu banyak yang supportnya. Makanya gua sampai sekarang masih belajar kan. Iya. Masih belajar. Ya semua orang lah ya harus tetap harus belajar. Jujur gara-gara podcast ini kehidupan gue jadi banyak berubah juga. Betul. Sikap, mental, pikiran, banyak kan. Makin cinta gue sama podcast ini. Oke. Nah, makin cinta terhadap podcast. Podcast itu sekarang banyak banget. Benar nggak, Pras? Benar. Buat lu, podcast yang keren apa? Apakah podcast lu atau ada podcast orang lain yang ini keren banget? Sebenarnya di Indonesia banyak banget podcast. Tapi yang paling apa ya? Yang paling gitu sama lu? Siapa ya? Dua lah. Nggak usah satu susah. Gue tuh seneng sama Gofar Hilman. Oke. Gofar Hilman. Apa? Iya tahu. Apa yang disukain dari podcastnya Gofar? Ngegalinya. Pinter deh. Om Ded salah satu. Om Ded juga. Ya pastilah ya. Dengan dia sudah bertahun-tahun podcast, nanya ke jam orang. Terbang lah ya. Jam terbangnya. Itu mungkin 2 ya. 3 lah ya. Denny Sumargo juga. Gue juga sering ngobrol gimana. Gue lihat tuh yang lu sama Denny Sumargo di podcastnya dia. Sebenarnya menurut gue ya, ini bisa jadi salah. Mungkin pendapat orang juga beda-beda. Cara bikin lawan bicara kita nyaman itu paling sulit. Betul. Itu menurut gue. Yang makanya biasanya gue nggak mau syuting podcast, gue tunggu aja di ruangan, suruh aja dia masuk. Gue nggak bisa. Mending ya udah ngobrol kayak kita tadi sebelum take ngobrol dulu. Gue harus tahu nih adaptasi dulu. Arahnya kemana ya? Gue takut salah ngomong kesini. Apalagi depan senior. Mungkin kalau setara sama gue kayak Regen lah atau siapa gitu. Anjing lu, gampang. Ini orang yang tidak pernah bertemu, langsung diwawancara. Iya, gue harus bikin lu nyaman dan gue harus bikin penonton nyaman. Itu yang paling sulit. Sampai sekarang masih belajar. Maaf teman-teman kalau seandainya gue suka salah kata, itu disengaja. Itu disengaja dan memang gue mentoknya segitu doang. Tadi lu ketemu sama gue pertama kali kesan lu apa? Gue jujur nih ya, merinding dong. Hah? Ya, merinding gue. Oh bukan. Boleh lah, itu mah Star Trek dan sebagainya. Tapi maksud gue ketika lu ketemu sama gue, vibe lu enak. Vibe-nya enak. Gue nggak tahu. Kan ini kan buat pelajaran gue juga. Vibe lu enak banget tadi, sumpah. Gue langsung kayak, wah kayaknya enak nih, langsung berasa. Tapi lu enaknya nggak usah terlalu mesra gitu deh. Biasa aja deh. Enak nih. Itu yang gue rasakan tadi. Ya kita bisa melihat lah ya ketika bintang tamu datang. Kayaknya dia cemburut lu emang lu nggak suka sama gue tuh gimana? Tapi ada. Wah, lumayan. Kalangin. Lumayan. Banyak. Iya. Nah, kalau gitu gue ngakalinnya. Bener. Gue nanya. Gue kasih kode ke tim gue. Nanti dulu aja, gue mau ngobrol. Oke. Gue buka dulu nih. Gue buka dulu. Pernah nggak lu dapet yang begitu? Ntar dulu, gue buka dulu. Sampai akhir percakapan lu podcast nggak kebuka juga. Ada, tapi gue nggak bisa sebut. Oh iya, ya nggak usah. Tapi ada yang gitu. Ada. Menurut lu secara psikisnya kenapa orang itu? Mungkin lihat muka lu yang rada kurang enak atau mungkin satu itu, 2 mungkin wah ini persona gua, image gua nggak bisa gua ngikutin dia nih. Oke. Jadi ada secara nggak langsung ada permintaan dari badan dia, lu tolong dong agak ngejaga gitu. Oke. Nah di situ gua yang agak kelimpungan biasanya. Berarti jaimen lah ya. Nah, jaimen itu ya. Yang gua sulit. Ya kalau lu tahu lu jaim, kenapa lu harus datang? Menurut gue gitu. Iya. Konsep betul. Harusnya lu kan mempelajari dulu dong. Nah, lihat lu dulu nonton dong. gua nggak sih? Itu. Kalau lu nggak nonton, kenapa lu harus kesini? Apakah butuh duitnya saja? Oke juga tuh. Iya kan? Namanya orang kerja. Bener. Kita nggak tahu. Tapi kan, itu please lah, lu kerja profesional lah. Iya. Dengan nih,
mainkan lah. Sebenarnya yang tadi gua obrolin di podcast lu itu semua gua bohong. Sebenarnya gua dari perjalanan dari Pondok Indah ke sini baru situ gua lihat lu. Salah. Ya, maksudnya gue tahu lu, tapi personalnya gue nggak tahu. Semalaman penuh gue tontonin lagi. Makanya gue bilang gue dapat video lu masih gondrong 90-an itu pakai jaket kulit, lu masih kurus banget. Wow, kayaknya dulu begini. Nanti gue harus mainannya gimana ya? Gue tonton lagi podcast lu dengan yang lain. Gue selalu begitu. Gak nyaman gue kalau belum dapet. Gue udah tahu apa yang akan gue omongin. Gitu. Sampai sekarang, misalnya, aduh, kadang sehari bisa 4 podcast, Kang. Iya. Itu untuk ngejaga mood dan menjaga mentalitas betul, semuanya supaya gua pertanyaannya jaga. Dianya yang gue jaga. Betul. Dan mental gue. Iya. Gimana ya nanti? Pikiran sebelum podcast. Nggak boleh kelihatan capek kan masalahnya lu. Bener. Karena kayak misalnya gue nyanyi, apalagi penonton berbayar. Tidak berbayar pun, misalnya gue bisulan. Nyanyi aja lu sakit narik nafas. Tapi kan orang nggak mau tahu, Pak. Orang nggak mau tahu. Lu mau bisulan, mau lagi sakit gigi apa? Gue udah datang sini nih gitu kan. Itu susah banget emang. Itu yang tapi gue bersyukur banget gue dapet jalannya di podcast sebagai stand up comedian. Ya sebelumnya jatuh di stand up comedian kita sudah banyak ngadepin orang rame juga. Nah ini pertanyaan gue nih. Ya. Tadi kan kita ngobrol. Gue taunya Pras Teguh itu dari PWK, dari stand up lo dan podcast yang lain. Tapi gue asli blast gue nggak tahu bahwa ternyata lo ngeband. Betul. Gitu. Itu dari kapan ngeband di Padangnya tuh? SMP. Tapi band SMP kan berarti kan? Iya, band-band. Yang anggap profesionalnya lah. Di SMA, di kafe. SMA. Tamat SMA. Baru tamat SMA. Dari SMA tuh sudah mulai bangun skena-skena musik kayak yang kalau di Padang itu kan Sumatera rata-rata kita di festival. Kafe itu jarang. Oh, jadi festival ya? Festival. Kita tuh nyari duitnya di festival, Kang. Nyari duitnya di festival? Yes. Tapi kafe enggak? Jarang dulu, baru-baru inilah. Oh gitu. Iya, bisa gue pastikan baru-baru ini. Oh, Padangnya ya lupa ya, kulturnya kan kuat banget ya. Kulturnya kuat, daya belinya. Ya. Oke. Begitulah. Oke. Jadi ya kita kejar adalah festival band yang juara satunya besar. Masing-masing usahakan lu main skill lu sendiri karena siapa tahu dapat the best, lu dapat tambah. Dapat lagi duit. Iya. Tapi banyak si festival tuh. Banyak sekali. Iya, kadang kalau dari Jarum, oke lah misalnya 5 juta untuk di zaman 2000-an. Iya, gede nih. Berarti kita dapat sejuta baru tamat SMA. Iya, itu gede udah merasa gigi mah lewat sama gua. Iya, udah merasa. Iya, itulah pasti. Padahal lagunya lagu dia yang gua pakai. Kan tadi pas lu ngomong, iya. 5 juta menang, gigi mah lewat sama gua itu duitnya. Padahal itu kru. Padahal itu kru gigi itu. Ya itulah namanya bocah-bocah baru dapat duit kan merasa wah. Itulah Kang kalau musik. Gua tuh larinya mau pertanyaan sebenarnya gini. Lu punya selendang pita kan? Bener. Iya kan? Bener. Nah, maksud gua gini. Itu serius atau main-main? Karena kan lu sekarang udah punya karir sebagai Pras Teguh yang orang tuh udah tahu ini si Pras tuh gini gitu. Nah, itu mau main-main atau memang dendam lu dulu dan gua akan terus pertahankan? Pertanyaannya lu main-main enggak gitu maksud gue? Serius gua Kang, sumpah. Kita tadi ngomong Minang. Lu di kantor Minang. Band juga Minang. Iya. Lu bosen nggak sih dengan stereotype bahwa orang Minang itu pelit?